Bertanya tentang kehadiran diri dalam suatu komunitas atau lingkungan itu menandakan adanya kesadaran dan kepentingan terhadap sejarah. Selamat siang, hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Raisa Solehagia. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan artikel yang dibuat oleh tim yang terdiri dari Linda Sunarti, Raisa Solehagia, dan Nurfatia Lastikasari. Judul artikel yang akan saya presentasikan adalah The Dynamic of Diaspora Identity of the Malay Bugis in the Age of Social Media. Fenomena mengartikan identitas Bugis di Malaysia akhir-akhir ini menjadi sangat marak, khususnya terjadi di sosial media. Mengapa identitas kebugisan kembali muncul? Padahal pada periode sebelumnya, identitas Bugis tersebut sudah melebur ke dalam identitas Melayu. Kehadiran orang Bugis di tanah Melayu mempunyai akar sejarah yang sangat panjang. Tidak hanya faktor politik yang menjadi alasan orang bermigrasi, namun persoalan sosial, ekonomi, dan budaya ikut andil dalam proses diaspora Bugis di tanah Melayu. Akar sejarah kehadiran Bugis di tanah Melayu dilatar belakangi oleh dua faktor atau dua peristiwa penting. Pertama, adanya perjanjian Bongaya yang terjadi pada tanggal 18 November 1667, di mana Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian untuk mengakhiri perang dengan VOC. Sementara itu, di belahan barat Nusantara, yaitu negeri Melayu, Sultan Mahmud Syah mati ditikam oleh laksamananya sendiri. Kedua peristiwa tersebut itu merupakan pintu zaman masuknya orang-orang Bugis Makassar di dalam dinamika sejarah Melayu. Perjanjian Bongaya memberikan dampak yang sangat besar bagi perubahan struktur masyarakat Sulawesi. Dampak politik yang terjadi akibat adanya perjanjian Bongaya, diantaranya masyarakat Sulawesi terbagi ke dalam 3 masyarakat. Yang pertama adalah mereka yang tinggal dan menyetujui serta menjalani hidupnya dalam sebuah realitas di bawah kekuasaan VOC. Yang kedua adalah mereka yang lari ke pedalaman Sulawesi. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang melakukan diaspora ke berbagai daerah di wilayah Nusantara. Dampak ekonomi dari adanya diaspora tersebut, seperti halnya kita ketahui bahwa orang Bugis Makassar terkenal sebagai pedagang, pelaut, dan wirasamudra yang sangat ulung. Kemudian karakteristik pribadi yang tangguh, pemberani, pantang menyerah, itu merupakan modal utama mereka untuk membuat struktur ekonomi baru atau struktur pemerintahan baru di wilayah diaspora yang jadikan tujuan mereka. Secara sosial budaya, masyarakat Bugis Makassar mengenal istilah soreng lope. Lope ini dalam bahasa Makassar itu artinya adalah perahu, sedangkan dermaga itu adalah sebuah pelabuhan bagi mereka. Dalam konsep soreng lope, antara perahu dan dermaga itu diibaratkan sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara hubungan makrokosmos dengan mikrokosmos bangsa Bugis Makassar. Kemudian ada juga yang disebut dengan Malibu Sangareng. Malibu Sangareng ini merupakan peribahasa atau prinsip hidup yang dipegang oleh masyarakat Bugis Makassar, yang artinya dimanapun perahu bersandar, disitulah kenanganmu berlabuh. Dengan adanya dua konsep kehidupan Bugis Makassar ini, maka dimanapun orang Bugis Makassar melakukan diaspora, maka akan dengan cepat mereka beradaptasi dengan lingkungan baru yang dia jadikan sebagai tempat tujuan diaspora mereka. Dalam penelitian ini, identitas Bugis di Makassar saya bagikan ke dalam 3 hal. Sebagai sebuah gejala budaya, identitas Bugis diberikan persepsi baru oleh masyarakat Bugis yang ada di Malaysia. Bugis yang awalnya merupakan bagian dari suku bangsa di Indonesia, berubah menjadi Bugis sebagai identitas warga negara Malaysia. Di Malaysia, orang Bugis tergolong unik karena mereka memiliki ikatan sosial yang sangat kuat dengan negara dan lingkungannya. Namun, mereka masih bangga dengan identitas kebugisannya. Usaha untuk memelihara keterhubungan antara orang Bugis Malaysia dengan masa lalunya dapat pula diartikan sebagai sebuah strategi identitas dalam masyarakat multikultural yang ada di Malaysia. Identitas kebugisan akan selalu dimainkan demi kepentingan politik, sosial, dan budaya. Sehingga merekonstruksi identitas adalah sebuah keniscayaan
dalam usaha untuk menunjukkan diri kepada halayak ramai bahwa mereka memiliki peranan dalam komunitas tersebut. Dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang saya munculkan dalam artikel ini adalah sejak kapan identitas kebugisan kembali diartikulasikan dan mengapa isu tentang identitas tersebut kembali ramai diperbincangkan di Malaysia. Pertanyaan penelitian yang saya ajukan pertama adalah bagaimana pandangan orang Bugis Malaysia terhadap dirinya yang berhubungan dengan masa lalu dan masa kini. Yang kedua adalah bagaimana cara orang Bugis Malaysia mempertahankan identitas kebugisan mereka. Yang ketiga adalah mengapa identitas kebugisan penting bagi mereka dan sejauh mana mereka mempertahankan identitas tersebut. Adapun metodologi yang saya gunakan dalam artikel ini adalah gabungan atau multidimensional, di mana saya memadukan antara metode sejarah dengan pendekatan ilmu sosial dan budaya. Metode sejarah saya gunakan untuk mencari, menemukan, menganalisis, dan menuliskannya, sedangkan pendekatan ilmu sosial dan budaya saya gunakan sebagai pisau analisis dalam memberikan pola pikir untuk mencari jawaban terkait dengan fenomena sejarah yang saya teliti. Ya, kehadiran bangsa Bugis di Malaysia dilatar belakangi oleh 3 hal, atau penunjukan identitas kebugisan dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah adanya pertimbangan politik, di mana bangsa Bugis menganggap bahwa nenek moyang mereka memiliki andil yang sangat besar dalam kemajuan dan dalam pola pemerintahan yang ada di Malaysia sekarang. Kemudian yang kedua adalah adanya janji Bugis Melayu. Itu merupakan sumpah setia dari anak keturunan Bugis dan Melayu yang akan terus bersatu. Kemudian yang ketiga adalah semua pribumi Semenanjung diberikan label Melayu. Hal itu bertujuan untuk membedakan diri dari orang Cina dan orang India. Adanya proses pemelayuan ini itu merupakan salah satu hal yang bisa dijadikan alasan kenapa orang suku-suku lain selain Melayu dianggap sebagai Melayu di Malaysia. Kemudian secara sosiologis sekarang muncul adanya proses keakuan atau penunjukan identitas diri aslinya atau diri masa lalunya. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Yang pertama, kepentingan akan adanya penjelasan tentang asal-usul masa lalunya. Yang kedua adalah membedakan dengan komunitas mayoritas yang ada. Kemudian berikutnya adalah maraknya sentimen ethnic discovery, yaitu menemukan kembali jati diri mereka yang larut dalam proses globalisasi. Kemudian ada juga karena gempuran elit politik. Hal yang menarik adalah gempuran elit politik ini yang menyebabkan akhirnya identitas kebugisan kembali ramai diperbincangkan di Malaysia. Salah satu pemicunya adalah pernyataan Mahathir Mohamad yang mengatakan bahwa bangsa Bugis itu adalah bangsa Lanun, dan hal tersebut sontak direspon oleh berbagai masyarakat Bugis baik yang ada di Malaysia ataupun di Indonesia. Salah satu reaksi yang cukup besar yang dilakukan oleh bangsa keturunan Bugis, salah satunya adalah disampaikan oleh Yusuf Kala, di mana Yusuf Kala tersebut menuntut Mahathir Mohamad untuk meminta maaf kepada bangsa Bugis di seluruh wilayah yang ada. Kemudian dari hal tersebut, dari pernak-pernik politik atau gimmick-gimmick politik yang disampaikan oleh Mahathir Mohamad, itu memicu munculnya komunitas-komunitas baru dalam dunia sosial media. Salah satunya adalah di dunia Facebook. Ada banyak Facebook yang dibuat dengan akun memberikan nama akun sebagai Rumpun Bugis Melayu. Kemudian salah satunya ada juga yang namanya Persatuan Perpaduan Rumpun Bugis Melayu di Malaysia. Ada juga Wija Bugis Selangor. Ada juga Wija Bugis Selangor ini, kemudian Persatuan Bugis Melayu Serumpun dan lain-lain. Masih banyak lagi akun-akun Facebook yang dibuat setelah adanya pernyataan dari Mahathir Mohamad tersebut. Salah satu hal yang menarik yang saya pelajari dari akun-akun tersebut, salah satunya adalah mereka ingin memunculkan atau menunjukkan identitas kebugisan mereka, bahwa mereka bangga sebagai orang Bugis. Kenapa? Karena mereka merupakan keturunan dari pelaut ulung. Pelaut-pelaut ulung yang kemudian akhirnya membuat perjanjian kerjasama dengan kerajaan Melayu, sehingga akhirnya Melayu bisa maju. Salah satu hal yang paling menonjol dari beberapa akun Facebook yang saya pelajari tersebut, mereka mengkampanyekan
untuk kembali mempelajari bahasa leluhur mereka. Salah satunya adalah menggunakan belajar menggunakan atau membaca aksara Bugis yang seperti saya tampilkan di sini. Kemudian ada hal yang menarik juga di salah satu perkumpulan Facebook tersebut, ada yang mengambil icon atau gambar seperti yang tertera di gambar ini, yaitu latar belakangnya hitam, kemudian ada gambar jangkar, ada gambar navigator untuk di lautan. Itu menandakan bahwa nilai-nilai yang mereka anut sebagai orang Bugis adalah nilai perjuangan, nilai yang selalu ditakuti karena bangsa Bugis pada waktu dulu merupakan bangsa yang sangat ditakuti di lautan, atau disebut juga sebagai wira samudra. Baik, akhirnya saya sampaikan kesimpulan dari artikel yang saya buat. Yang pertama adalah dari penelitian ini diketahui bahwa identitas budaya merupakan konstruksi sosial budaya, di mana dia dikonstruk untuk menunjukkan jati diri mereka karena adanya sebuah kepentingan. Kemudian berikutnya, melalui kumpulan komunitas di media sosial, mereka berusaha membangun dan kembali membangkitkan keterhubungan diaspora Bugis di Malaysia dengan identitas esensial masa lalunya. Orang Bugis di Malaysia sekarang adalah bukan orang Bugis sebagaimana orang Bugis yang ada di Sulawesi sekarang. Mereka adalah orang Bugis yang berwarga negara Malaysia, atau mereka menyatakan diri sebagai saya adalah Melayu keturunan Bugis. Jadi keturunan Bugis itu selalu disebutkan untuk menunjukkan identitas kebangsawanan mereka. Kemudian identitas Bugis di Malaysia itu bukanlah suatu identitas yang bersifat esensialis, di mana dalam arti ini seorang dapat semata-mata sebagai orang Bugis yang sifatnya tetap, tetapi itu adalah suatu Bugis yang sifatnya itu berubah. Kemudian yang berikutnya adalah identitas Bugis Malaysia sekarang adalah identitas kultural yang mereka memiliki asal sejarah, tetapi terus mengalami transformasi dan dapat berubah-ubah dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan kekuasaan. Ya, bagaimanapun atau walaupun kisah-kisah tentang masa lalu yang mereka jalani di masa dulu yang mempunyai denyut kesejarahan itu akan senantiasa hadir atau bahkan dihadirkan demi sebuah kepentingan baik politik, sosial, dan budaya. Berikut referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.